Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman mahasiswa semua. Berjumpa lagi dengan saya di season kedua yang akan berbicara tentang ilmu logika formal klasik atau di dalam istilah Arab itu sebagai ilmu mantik al-qadim. Semoga teman-teman mahasiswa semua berada di dalam suasana yang bahagia, sehat. Baiklah, untuk season kedua ini ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan. Secara sederhana, hal-hal tersebut saya uraikan di dalam 10 tema utama atau 10 persoalan utama. Yang pertama, kita akan berbicara tentang apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Karena sesi kedua ini berkaitan dengan bagaimana ilmu pengetahuan terbentuk, kemudian bagaimana seseorang mengetahui dan sebagainya. Artinya berbicara 3 hal: ilmu, tasawur, dan tasbih, ataupun ilmu, abstraksi, dan justifikasi ataupun persetujuan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Yang pertama, sekali lagi bahwa pembahasan ini berkaitan dengan apa sih yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita memahami ilmu pengetahuan atau bagaimana kita mengakses sebuah pengetahuan. Yang kedua, kita akan berbicara tentang pembagian dari ilmu pengetahuan. Ada berapa pembagiannya? Sebenarnya pengetahuan manusia itu muncul dalam bentuk apa saja? Bagaimana rupanya? Bagaimana bentuknya? Atau bagaimana prosesnya? Selanjutnya kita juga akan berbicara tentang makna tasawur atau sebuah konsep abstraksi. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pembagian-pembagian dari tasawur. Kemudian apa makna dari tasbih atau persetujuan atau judgment, justifikasi dan sebagainya, asentimen dan sebagainya, banyak istilahnya. Selanjutnya pembagian tasbih itu ada berapa? Poin ke-7, kita akan berbicara tentang apa yang dimaksud dengan an-nisbah atau relasi di dalam kaitannya dengan tasbih. Ke-8, apa yang dimaksud dengan theoretical science ataupun al-ilmu al-kasbi dan common sense, al-ilmu al-daruri. Atau yang pertama al-ilmu an-nadhari, yang kedua adalah al-ilmu al-daruri. 9, apa yang dimaksud dengan pengetahuan dalam perspektif empirisme atau empirisme. Dan terakhir, poin ke-10, ada beberapa klaim yang mengatakan bahwa pengetahuan Tuhan itu bersifat suatu objek, artinya melampaui objek, di luar objek. Nah, di dalam istilah lain disebut al-ilmu al-huduri. Apa sih maksudnya ilmu huduri dan perbedaannya dengan al-ilmu al-usul? Itu. Jadi sesi kedua itu akan berbicara 10 klaim. Baiklah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan di dalam konteks literatur mantik qadim atau logika klasik. Ada berbagai perdebatan yang berkaitan seputar isu ini. Ada yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah satu citra yang hadir atau satu gambaran yang hadir di alam pikiran seseorang. Persoalannya ketika kita memaknai ilmu sebatas gambaran, citra yang hadir di alam pikiran, maka ilmu tidak lebih sebatas kesan-kesan indrawi saja yang kemudian diproses di dalam akal pikiran manusia. Apakah semacam itu? Contoh, kita melihat langit kemudian berwarna biru sehingga muncul di alam pikiran kita bahwa langit berwarna biru, kemudian ada awannya. Apakah sebatas itu? Nah, ternyata problematis. Ada juga yang mengatakan bahwa pengetahuan itu adalah satu kondisi mental yang sangat tenang. Jadi seseorang ketika mengetahui sesuatu, kemudian kondisi mentalnya merasa tenang, regret bahasa Sunda nama, itu dinamakan pengetahuan. Karena basisnya adalah emosi ataupun subjektivitas seseorang, sisi emosional seseorang. Tapi ternyata dibantah bahwa subjektivitas emosional seseorang itu tidak bisa dijadikan satu standar yang mencakup seluruh subjek, karena emosi setiap orang itu akan berbeda satu sama lain, sehingga kita membutuhkan satu pendefinisian
satu pemaknaan apa sebenarnya ilmu, bagaimana sesuatu itu bisa dikatakan sebagai ilmiah. Nah, di dalam beberapa literatur, kita sederhanakan saja, di dalam beberapa literatur ilmu itu diistilahkan sebagai inkishafu waqi'asy syai'. Maknanya apa? Bahwa ilmu adalah tersingkapnya realitas segala sesuatu atau realitas suatu hal. Kenapa menggunakan istilah inkishaf, bukan hanya sebatas surah fil aqli, bukan. Kenapa dikatakan penyingkapan realitas segala sesuatu? Karena proses penyingkapan ini membutuhkan banyak proses-proses ataupun banyak hal-hal yang harus ditempuh, sehingga pemaknaan yang kita hadirkan setelah realitas itu tersingkap adalah satu pemaknaan yang bernilai ilmiah dan objektif dan sebagainya. Jadi bukan ilmu itu bukan sesuatu yang diukur oleh emosi subjek, bukan juga diukur oleh ketenangan emosional subjek, tapi ukurannya adalah tersingkapnya realitas segala sesuatu. Itu dinamakan dengan al-ilmu di dalam literatur ilmu mantik. Kemudian yang kedua, kita masuk pertanyaan kedua. Kalau memang ilmu adalah inkishaf waqi'asy syai', sebenarnya terbagi menjadi berapa bagian ilmu itu? Nah, di sini dijelaskan di dalam literatur ilmu mantik secara sederhana sebagai sebuah pengantar bahwa ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua bagian. Ada proses tasawur, ada yang dinamakan dengan tasdik. Apa itu tasawur? Apa itu tasdik? Secara sederhana, tasawur itu adalah sebuah konsep ataupun abstraksi. Sementara tasdik adalah assentiment atau persetujuan atau judgment, keputusan. Apa kaitannya dengan definisi ilmu ini? Bahwa tersingkapnya realitas segala sesuatu itu pasti melewati proses abstraksi, dan yang kedua melewati proses assentiment atau persetujuan dari sebuah abstraksi tersebut. Maka secara sederhana ilmu itu ada yang ada tasawur, ada tasdik. Oke, itu yang persoalan kedua. Masuk ke persoalan ketiga. Apa makna tasawur? Nanti kita contohkan ya. Apa makna tasawur di dalam konteks ilmu mantik atau ilmu logika formal pasif? Di sini kita coba sederhanakan bahwa tasawur adalah idrokun salijun. Artinya satu penyingkapan, satu pengetahuan yang bersifat lugu, sangat sederhana, apa adanya, telanjang. Contoh ketika kita melihat sungai, kemudian sungai ada air, di dalam sungai ada air yang mengalir. Sesederhana itu, bahwa yang dinamakan sebagai tasdik adalah satu tasawur. Tasawur adalah idrokun. Kita mengetahui sesuatu dalam caranya yang paling sederhana, tidak dikaitkan dengan berbagai macam hal, tetapi sangat sederhana. Nah, berbeda dengan tasdik. Kalau tasdik adalah idrokun bi'tiqadin, satu bentuk pengetahuan. Dia mengetahui sesuatu, dia memahami sesuatu, tetapi melibatkan keyakinan bahwa apa yang dia ketahui adalah sebuah ketersingkapan realitas. Okay. Jadi ada satu idrok atau satu pengetahuan yang bersifat sederhana, lugu, common sense dan sebagainya. Ada pengetahuan yang melibatkan persetujuan diri. Nah, persetujuan ini dalam konteks saya melihat langit berwarna biru dan saya meyakini bahwa langit berwarna biru. Terlepas apakah benar atau tidak itu persoalan lain. Tetapi di dalam konteks tasdik ada keterlibatan keyakinan seorang subjek, keputusan seorang subjek, persetujuan seorang subjek, itu tasdik. Oke. Masuk ke persoalan selanjutnya. Kalau memang tasawur adalah satu bentuk abstraksi mental, abstrak ataupun gambaran yang ada di alam pikiran seseorang ketika melihat satu fakta, dan dia memahaminya dalam bentuk yang polos, yang lugu, yang sederhana,
lantas terbagi menjadi berapa bagian? Kan itu persoalannya. Nah, maka tasawuf ini, jadi sekali lagi perbedaan antara tasawuf dengan tasdik terletak kepada bentuk yang sederhana dan keterlibatan subjektivitas diri ataupun keputusan seorang subjek. Nah, tasawuf itu sendiri kemudian terbagi menjadi ada 5 bagian. Yang pertama adalah tasawwuru umurin muta'addidatin min duni ismatin. Satu gambaran, satu bentuk, satu citra berkaitan dengan realitas banyak hal ataupun realitas segala sesuatu tanpa mengaitkannya, tanpa merelasikannya dengan sesuatu yang lain. Itu tasawwur. Ini dunia alat. Contohnya ma'un. Ya udah air. Narun, ya udah api. Nah, ini ketika muncul istilah ma'un, kemudian narun, air, api, maka sesederhana itu. Dia tidak direlasikan dengan istilah kata panas atau dingin. Ini tidak. Itu adalah tasawwuru umurin muta'addidatin min duni nisbatin min duni alaqatin. Dia tidak berelasi dengan fakta-fakta lainnya. Dia adalah satu fakta yang mandiri, yang berdiri sendiri. Air sebagai sebuah fakta, api sebagai sebuah fakta. Itu dinamakan dengan tasawwuru umurin muta'addidatin bi ghairi nisbatin min duni nisbatin. Yang kedua, dinamakan dengan tasawwuru amrin wahidin. Tasawwuru amrin wahidin. Saya ralat. Kita balik dulu tadi ke kelompok. Yang pertama, sekali lagi, dinamakan dengan tasawwuru amrin wahidin. Bagaimana kita memberikan ataupun mendapatkan satu gambaran mental tentang satu hal saja. Budi. Nah, ya sudah, kita menemukan fakta budi ataupun langit. Nah, satu hal ini langit. Nah, langit as-sama. Ini adalah ketika kita mendengar istilah as-sama atau mendengar istilah langit, maka hadir di dalam gambaran mental kita satu realitas. Sementara yang kedua yang tadi sudah dijelaskan, tasawwuru umurin muta'addidatin min duni nisbatin ayat ghairi alaqatin. Jadi bukan hanya satu, ada langit, ada awan, kemudian ada burung dan sebagainya. Hanya saja tasawwur bentuk yang kedua, dia tidak memiliki relasi satu sama lain. Langit sebagai sebuah langit yang mandiri, awan sebagai sebuah awan yang mandiri, burung sebagai sebuah burung yang mandiri, dan realitas lainnya tidak berkaitan satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah umurun muta'addidatun ma'an nisbatin ghairi tammatin. Jadi kita mendapatkan satu gambaran mental terkait banyak hal, tetapi dan keduanya memiliki relasi, hanya saja relasinya tidak sempurna. Contohnya kayak gini. Contohnya seperti istilah Abdullah, hamba Allah. Ada dua realitas yang tergambarkan, yang bisa kita hadirkan di alam pikiran kita. Yang pertama hamba, yang kedua Allah. Kemudian berkumpul di dalam satu kalimat, tetapi belum memberikan satu makna apapun, tidak memberikan satu pemahaman yang sempurna. Hamba Allah itu apakah lagi nasab, apakah lagi beribadah, apakah lagi berlari, apakah lagi tidur, atau apakah lagi bagaimana? Itu tidak dijelaskan. Maka dinamakan dengan tasawwur umurin muta'addidatin
muta'addidatin ma'al isbatin ghairi tamatin. Ada relasi antara hamba dengan Allah, hanya saja relasi ini tidak sempurna karena belum membentuk satu kalimat yang bisa memunculkan satu pemahaman yang sempurna. Beda dengan Abdullah fiddari, hamba Allah ada di dalam rumah misalkan, karena memiliki relasi dengan dalam rumah itu nanti sudah sempurna kalimatnya. Yang selanjutnya adalah umurul muta'addidatun ma'al isbatin tamatin insya'iyati. Kita mendapatkan yang keempat ini, kita mendapatkan gambaran banyak hal atau dua atau lebih hal, kemudian ada relasinya, keduanya memiliki relasi satu sama lain, hanya saja bersifat insya'iyah. Insya'iyah ini maksudnya satu relasi yang tidak terikat konsep ruang dan waktu. Contohnya dilarang merokok. Istilah dilarang merokok ataupun dilarang duduk di atas rumput, kita sering menemukan simbol-simbol itu di taman, kemudian di pekarangan dan sebagainya. Dia memberikan satu pesan, dia memberikan satu gambaran tertentu, dan gambaran itu sempurna. Artinya ada satu hal yang harus dilakukan. Hanya saja insya'iyah itu tidak mengandung makna, kalau tidak berelasi atau tidak mengandung konsep ruang dan waktu. Karena dia tidak mengandung konsep ruang dan waktu, maka dia bersifat insya'iyah. Memang tidak bisa dihukumi sebagai pengetahuan yang benar atau ilmu pengetahuan yang salah. Tidak ada kaitannya benar dan salah sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Tetapi ketika kita melihat tulisan dilarang menginjak rumput di taman, kita sudah mengetahui bahwa ada upaya larangan, tidak boleh dan sebagainya. Walaupun istilah tersebut tidak berkaitan dengan konsep ruang dan waktu. Dan yang terakhir adalah tasawwur umurin muta'addidatin ma'an nisbati tamatin khobariyatin. Yang selanjutnya itu adalah gambaran mental seseorang berkaitan dengan realitas banyak hal yang saling berkaitan satu sama lain, bersifat khobariyah. Karena dia bersifat khobariyah, dia terikat konsep ruang dan waktu, dan juga terikat oleh benar dan salah, benar atau salah. Karena sifatnya khobariyah, hanya berita saja. Berita, misal besok saya akan masuk kelas, kemudian saya share di grup, itu kan, apakah itu benar atau hoax? Hanya sebatas prank dan sebagainya. Itu beda satu karakter pengetahuan yang sifatnya khobariyah. Atau misal ada seorang dokter kemudian mendapati ada pasien UGD masuk ke rumah sakit yang saat dia tugas, kemudian dia ada panas, dia batuk-batuk, dia sesak napas. Pada titik itu kan dokter tersebut akan melakukan diagnosa, analisis, kemudian menafsirkan sebuah gejala. Apakah gejalanya misal COVID atau hanya sebatas panas biasa, tidak ada kaitannya dengan virus. Nah itu kan masih bersifat khobariyah, yang kamilu al-asidqo wal kibba, masih mungkin benar dan mungkin salah, dan cuman nanti apakah benar dan salah timbangannya akan dikembalikan kepada watak seberapa ilmiah sebuah penelitian. Nanti ke arah situ. Tapi yang terpenting yang harus kita tanamkan bahwa tasawuf itu ada yang maksudnya adalah tasawuf umurin muta'addidatin ma'anisbatin tamatin khobariyah. Artinya yang kelima adalah hadirnya satu gambaran realitas di alam pikiran dan bentuknya sempurna, hanya saja bersifat khobariyah atau masih berita yang mungkin benar atau mungkin salah. Itu adalah tasawuf. Lantas kalau memang tasawuf demikian, bagaimana dengan tasawuf? Tadi sudah dijelaskan bahwa tasawuf adalah idrakun bi'atiqadi. Kita menyingkap ataupun menemukan satu gambaran tertentu, satu pengetahuan tertentu, kemudian gambaran dan pengetahuan itu diyakini sebagai sebuah pengetahuan yang sempurna, bukan
bukan sempurna ya, sebagai satu pengetahuan yang benar. Ada keterlibatan keyakinan seorang subjek ketika melihat suatu fenomena, suatu fakta. Nah, itu i'tiqadi. Pembagiannya ini seperti hampir mirip dengan konsep-konsep yang ada di dalam ilmu nahwu. Nahwu itu kan ada subjek, ada predikat, ada objek, ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Istilahnya berbeda di dalam konteks ilmu mantik atau ilmu logika. Kalau di dalam ilmu nahwu, contoh ja'a Zaidun, maka ini menjadi objek dengan predikat, ini subjek, atau Zaidun qa'imun, ini menjadi subjek, ini menjadi predikat. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Zaidun qa'imun, Zaid sedang atau Zaid berdiri. Itu adalah satu ungkapan di dalam konteks ilmu nahwu, di mana ada subjek, ada predikat, ada mubtada, ada khobar, ada fi'il, ada fa'il. Itu adalah konstruksi linguistis gramatikal. Sebagaimana pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwa ilmu nahwu adalah ilmu yang berkaitan dengan mabani, struktur kata, struktur bahasa. Sementara di dalam konteks ilmu logika, ilmu ma'ani, ataupun bukan berkaitan dengan struktur, tetapi apa makna yang terkandung di dalamnya, apa hukum ataupun apa penilaian yang terkandung di dalamnya. Maka bisa kita katakan bahwa di dalam tasbih itu pasti akan memuat dua unsur utama. Yang pertama adalah mahkum alaih, dan yang kedua adalah mahkum bih. Mahkum alaih itu kalau di dalam contoh yang pertama seperti mahkum. Nah, ini ja'a itu mahkum, sesuatu yang dihukumi atau predikatnya. Sementara Zaidun adalah mahkum alaih. Apa sih maksudnya? Maksudnya kayak gini. Ja'a Zaidun, Zaid telah datang. Secara gramatika nahwu shorof itu sudah benar, sudah sempurna kalimatnya karena mengandung subjek dan predikat. Itu sudah sempurna dalam batas yang paling minimal. Dalam batas yang paling minimal sebuah kata dikatakan memberikan satu pengetahuan, maka dia harus mengandung unsur subjek dan objek. Nah, di dalam istilah ilmu gramatika dan ilmu logika, Zaid ini posisinya sebagai mahkum alaih, sementara ja'a adalah mahkum. Artinya bahwa Zaid adalah orang yang diyakini sebagai subjek yang telah berdiri. Mahkum diberi hukum berdiri ataupun dijustifikasi, digambarkan ataupun bukan digambarkan, disetujui sebagai orang yang berdiri. Yang kedua sebaliknya, karena subjeknya Zaid di sini adalah mahkum alaih, sementara yang kedua adalah mahkum artinya mahkum bih. Nah, ini mahkum bih, bukan mahkum saja, mahkum bih. Artinya apa? Zaid adalah subjek yang diyakini kebenarannya sebagai orang yang sedang berdiri. Nah, artinya muncul satu persetujuan dari suatu ataupun dari tersingkapnya realitas. Apa realitasnya? Ja'a Zaid. Contoh yang lebih sederhana kayak ini. Langit berwarna biru, kemudian pohon dedaunan berwarna hijau. Maka di situ ada satu proses persetujuan dari sebuah fakta yang ada, atau dinamakan dengan inkishafu waqi' syai', tersingkapnya realitas Zaid yang sedang berdiri, tersingkapnya realitas Zaid yang telah datang ke suatu tempat dan sebagainya, tersingkapnya realitas langit sebagai fakta yang berwarna biru dan sebagainya. Maka di dalam konsep tasbih itu pasti melibatkan satu bentuk kalimat
yang sempurna yang memberikan satu pemahaman. Berbeda dengan tasawur. Tasawur air saja kita sudah mendapatkan gambaran makna dari istilah air, tetapi air ini mendidih atau membeku atau semacam apa itu belum bisa diberikan keputusan apa-apa, belum bisa diberikan persetujuan apa-apa, belum bisa memberikan realitas apa-apa. Nah, itu makna dengan yang dimaksud dengan tasdid. Ya. Jadi tasdid itu ada mahkum bih, ada mahkum alaih, ada yang dihukumi, ada yang menghukumi. Dihukumi sebagai satu tindakan. Untuk selanjutnya, apa yang dimaksud dengan an-nisbah dalam kaitannya dengan tasdid? Mahya nisbah. Nah, nisbah ini tadi sudah dijelaskan. Apa nisbah? Nah, tasdid itu sebagaimana tadi sudah disinggung, ada yang bersifat khobariyah, ada yang bersifat insya'iyah. Jadi sebuah persetujuan atas tersingkapnya realitas segala sesuatu adalah ada yang bersifat khobariyah, ada yang bersifat insya'iyah. Apa perbedaannya tadi sudah disinggung. Kalau persetujuan ini persetujuan tersebut berkaitan dengan ataupun persetujuan tersebut masih memungkinkan benar dan salah, maka dinamakan dengan khobariyah atau masih kabar berita. Satu fakta, satu tersingkap, momen tersingkapnya realitas segala sesuatu, tetapi masih bersifat berita. Contohnya, ketika kita membaca Quran, tadi malam terjadi demo besar-besaran di gedung DPR yang dilakukan oleh nenek-nenek. Ada misal berita kayak gitu. Kemudian kita membacanya. Karena sifatnya berita, bisa saja apa yang diungkapkan oleh berita tersebut adalah benar, bisa juga yang diungkapkan oleh berita itu adalah salah, bukan fakta yang sebenarnya. Atau misal kayak gini, contoh yang lain, Presiden keempat Republik Indonesia itu adalah orang yang tidak pernah melaksanakan sholat. Dia adalah keturunan organisasi-organisasi terlarang, misalnya sebagainya. Nah, karena ada berita itu muncul, maka kan tersingkap waqi' syai', tersingkap realitas segala sesuatu. Karena sudah tersingkap, maka kemungkinan benar, kemungkinan juga salah, karena menggunakan bentuk kalimat semacam itu atau bentuk kalimat khobariyah. Ya, tamilu as-sidqa wal kidzab. Nah, itu adalah tasdik dalam relasinya dengan jumlah khobariyah ataupun kalimat berita. Sementara yang kedua adalah jumlah insya'iyah atau kalimat perintah atau kalimat larangan, semacam perintah, larangan, ingin bertanya, istifham, mempertanyakan dan sebagainya. Itu tidak memiliki relasi dengan benar atau salah. Contoh, duduk kamu. Ketika mendengar, misal kalian sedang memperhatikan video ini, kalian duduk, gak usah sambil ngemil, misalkan kayak gitu. Kan fakta ataupun tersingkap realitas sesuatu. Apa realitasnya? Perintah dari saya agar teman-teman mahasiswa duduk di sini, perhatikan secara baik-baik. Misal, dia tidak ada unsur yang masih diragukan apakah benar atau salah, tetapi bersifat langsung ataupun insya'i, artinya tidak mengandung unsur, tidak mengandung problem apakah yang diungkapkan, yang disingkap itu benar atau salah. Ya. Nah, jadi tasdik dalam kaitannya dengan relasi kalimat, ada yang bersifat khobariyah dan ada yang bersifat insya'iyah. Kemudian selanjutnya, apa yang dimaksud dengan theoretical science dan common sense atau al-ilmu an-nadhari, theoretical science, dan al-ilmu ad-daruri, common sense. Kalau kita berbicara ilmu sebagai theoretical science ataupun ilmu nadhari, kita bisa memahami sebagai ma tahtaju ma'rifatuhu ila tafakkurin li annahu ghairu ma'lumin li kulli wahidin.
Jadi yang dimaksud dengan ilmu naluri ataupun sains teoritis, theoretical science adalah satu pengetahuan yang membutuhkan aktivitas berpikir, yang membutuhkan pemikiran. Karena apa? Karena tidak semua orang secara spontan memahami suatu fenomena atau realitas. Seseorang akan memahami suatu fenomena ketika dia memikirkannya. Tanpa memikirkannya, fenomena itu tidak akan tersingkat sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Sementara common sense itu sebaliknya, ataupun ilmu-ilmu yang bersifat spontan, langsung. Artinya common sense adalah atau ilmu doruri adalah malayah taju ma'rifatuhu ila tafkirin li'anahu wadihun wa ma'lumun likulli ahad. Kenapa common sense, ilmu yang bersifat spontan, ilmu pengetahuan umum yang bisa dipahami umum, adalah satu pengetahuan yang tidak membutuhkan proses berpikir sama sekali. Kenapa tidak membutuhkan proses berpikir? Karena setiap orang sudah memahami tanpa memerlukan kerja-kerja pemikiran secara lebih mendalam. Contoh, langit di atas. Semua orang pasti tahu dan membenarkan langit ada di atas kepala kita. Tidak mungkin kita memikirkannya apakah benar langit di atas. Sejauh apapun memikirkannya, orang pasti akan sepakat bahwa langit di atas. Kemudian tiba-tiba kita berargumen bahwa langit ada di bawah. Nah, itu akan menjadi problem tentunya, karena common sense pertimbangannya adalah spontanitas ataupun pengetahuan yang sudah jelas di dalam dirinya sendiri tanpa membutuhkan proses-proses pemikiran lebih dalam. Nah, maka pada titik ini yang dimaksud dengan al-ilmu al-doruri dan al-ilmu al-mandori itu ada beberapa karakter. Yang pertama, at-tasawwur itu kalau kita kaitkan dengan masalah tasawwur dan tasbih, common sense dengan theoretical science itu ada tasawwur yang sifatnya doruri, ada tasawwur yang sifatnya naluri. Apa contoh tasawwur yang sifatnya doruri? Contohnya air. Semua orang mengatakan air. Misal kita menemukan gelas, kemudian di gelas itu ada airnya, kemudian semua orang pasti akan mengatakan yang ada di dalam gelas tersebut adalah air. Kalau tiba-tiba ada orang yang mengatakan yang ada di dalam gelas bukan air tetapi api, ada airnya. Nah, sayang sekali ada airnya, jadi bisa diperlihatkan secara langsung. Misal ini api, ini bukan air. Dia menemukan satu gambaran di alam pikirannya bahwa yang ada di dalam gelas adalah api bukan air. Maka pada saat itu dia keluar dari common sense. Dia adalah orang gila, pasti akan dikatakan semacam itu. Kenapa? Karena setiap orang seluruh dunia mengatakan yang ada di dalam gelas adalah air, tiba-tiba ada satu orang yang mengatakan itu adalah api. Maka dia lompat ataupun keluar dari common sense. Apa konsekuensinya? Seringkali dianggap sebagai orang gila. Oke, ada juga tasawur yang sifatnya naluri. Kenapa tasawur naluri? Bagaimana kita bisa memahami realitas ketuhanan? Bagaimana memahami jin? Bagaimana memahami ruh dan sebagainya? Itu adalah sesuatu istilah-istilah yang merujuk kepada satu fenomena, tetapi memerlukan satu proses berpikir yang mendalam agar bisa dipahami apa itu ruhnya, apa itu malaikatnya, apa itu alam bawah sadarnya, apa itu subjek keduanya dan sebagainya. Consciousness, kesadaran, ketidaksadaran, discontinuity dan sebagainya. Banyak istilah-istilah yang mungkin kita mendapatkan gambaran di kepala, tapi agar gambaran itu menjadi satu pengetahuan, dia membutuhkan proses berpikir yang mendalam. Maka dinamakan dengan at-tasawwur an-nazari. Demikian halnya dengan tasdik. Tasdik itu ada tasdik yang al-doruri, ada tasdik yang nazari. Contoh tasdik yang doruri itu contohnya kayak gini. An-naru harun. Api panas.
air segar. Itu kan sesuatu satu bentuk ataupun satu persetujuan dari seorang subjek, kemudian menjadi pengetahuan, dan pengetahuan itu disetujui oleh seorang subjek bahwa air kalau dipegang panas. Maka timbul satu kesimpulan, satu pembenaran, satu persetujuan ketersingkapan realitas api sebagai objek yang dapat membakar atau panas. Itu kan semua orang tahu, anak kecil aja tahu kalau dihadapkan kepada api dia pasti akan menyingkir. Karena apa? Akan membakar. Beda dengan air, mungkin akan diminumnya. Maka dari itu dia tidak membutuhkan satu proses penelaahan yang sangat dalam untuk bisa memahami apa itu air, apa itu api yang panas, apa itu air yang dingin. Berbeda dengan at-tasdik an-nadhari. Tasdik an-nadhari adalah satu persetujuan atas realitas sesuatu, tetapi membutuhkan proses berpikir secara lebih mendalam. Seperti contoh al-ardu kauriyah, bumi itu bulat. Ada yang mengatakan bumi itu datar. Mungkin suatu saat ada yang mengatakan bumi itu lonjong. Bumi itu seperti garis lurus dan sebagainya. Banyak mungkin kemungkinan itu banyak. Cuman pada akhirnya di dalamnya sains perdebatannya terletak apakah bumi itu bulat atau bumi itu datar. Sempat viral kan itu di dalam konteks bumi itu bulat atau datar. Tetapi untuk sampai pada kesimpulan bahwa bumi itu bulat, bumi itu lonjong atau bumi itu datar, dia memerlukan satu kerja pemikiran yang sangat mendalam melalui observasi, melalui kontemplasi, melalui refleksi, melalui banyak hal, sehingga dikatakan sebagai satu persetujuan atau satu bentuk tasdik yang memerlukan proses berpikir yang mendalam. Karena dia membutuhkan proses berpikir yang mendalam, tidak semua orang bisa memahami apa yang dimaksud dengan yang dimaksud bahwa bumi itu berbentuk bulat. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengetahuan dalam perspektif empirisme? Di semester sebelumnya kita sudah berbicara tentang filsafat umum, ada empirisme, ada idealisme dan sebagainya. Yang dimaksud pengetahuan empirisme adalah satu pengetahuan yang harus ataupun yang bertolak dari panca indera. Artinya pengetahuan yang harus bisa diakses oleh panca indera manusia, baik indera mendengar, indera penglihatan, indera penglihatan, indera rasa dan sebagainya. Artinya panca indera yang ada di dalam tubuh seorang subjek, seperti tubuh seorang subjek peneliti dan sebagainya, itu menjadi akses masuk bagi sebuah pengetahuan. Kemudian bisa setelah mendapatkan akses melalui panca indera seorang subjek atau seseorang, muncullah abstraksi atau tasawuf. Kemudian setelah tasawuf bakal muncul juga tasdik. Akhirnya setelah tasdik bisa dipertanggungjawabkan, maka tersingkaplah realitas segala sesuatu. Berbeda dengan idealisme. Kalau idealisme mengatakan bahwa realitas sesungguhnya ada di alam pikiran, sementara yang di luar subjek hanyalah citra. Bagi empirisme sebaliknya, realitas adalah sesuatu yang ada di luar pikiran kita, sementara yang di pikiran kita adalah pembenaran dari fakta-fakta yang ada di luar kita. Kurang lebih semacam itu. Nanti bisa teman-teman perdalam persoalan perdebatan antara empirisme dengan idealisme, karena dua mazhab inilah yang kemudian akan berkembang menjadi mazhab-mazhab epistemologi yang sangat kaya dan beragam. Dan yang terakhir, pengetahuan Tuhan bersifat sebuah objek, akhburi. Apa maksudnya? Artinya bahwa pengetahuan Tuhan tidak membutuhkan objek empiris sebagai pembuktiannya. Artinya sebuah objek, di luar objek, melampaui objek dan sebagainya, sebelum objek lah, kurang lebih kayak gitu. Jika kita gambarkan ini lingkaran, maka pengetahuan itu berada, lingkaran ini adalah objek, maka pengetahuan itu berada di luar itu, sebelum, sesudah dan sebagainya. Karena apa?
kalau pengetahuan bersifat objektif, maka akan terbentur dengan konsekuensi teologis tertentu. Bahkan beberapa filsafat melakukan satu kritik terhadap konsep pengetahuan ketuhanan sebagai konsep pengetahuan yang bersifat swa-objek atau huduri. Karena apa? Beberapa filsuf mengatakan bagaimana mungkin pengetahuan Tuhan itu huduri sementara objek itu sendiri adalah sesuatu yang senantiasa mengalami perubahan karena keniscayaannya berada di dalam konsep ruang dan waktu. Nah, itu perdebatan antara orang teolog dengan sains, teologi dengan sains dan sebagainya. Tetapi ada yang berusaha mencerminkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu huduri adalah ilmu yang bukan merujuk kepada objek aktual, tetapi ilmu yang merujuk kepada esensi dari sebuah objek. Jadi esensinya mau realitas objektifnya berubah, tapi esensinya tidak akan berubah. Pengetahuan Tuhan itu ada di wilayah itu. Jadi perubahan apapun, dinamika apapun di dalam realitas akan senantiasa terakomodir oleh pengetahuan realitas ketuhanan yang bersifat huduri. Itu aja mungkin dari saya. Sesi kedua. Untuk sesi selanjutnya kita akan berbicara tentang ad-dalalah wa taqsimatul alfaz, artinya berbicara tentang semantika bahasa, semantika kata dan pembagian kata. Itu nanti sesi ketiga. Untuk sesi kedua itu dulu, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.